setiap kami. Tak pernah dapat kami hitung kebaikan-Mu Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sangat mengasihi Engkau. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Di pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih juga untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Iya, untuk itu kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. 3. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, ku muliakan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kita ulang lagu ini lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, ku muliakan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, kita masih memuji Tuhan lagi dengan lagu yang mengatakan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Kita ulang lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam Mazmur Puji-Pujian. Mazmur Puji-Pujian kita pada hari ini kakak ambil dari dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Adik-adik boleh membukanya di dalam Alkitab adik-adik masing-masing. Mazmur pasal 9 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kakak akan membacakannya. Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dengan perikop pembacaan Allah perlindungan orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu, sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil dan Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyapkan ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Untuk mengaminkan Mazmur puji-pujian kita akan menyanyi dari dalam nyanyian rohani 77
Ku percaya Allah Bapa. Ku percaya Allah Bapa, Maha Kuasa dan benar, Khalik langit, laut dan bumi, segenap dunia besar. Oleh rahmat-Nya ku ada, pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat beribadah buat kita di pagi ini. Kakak Fritz mengajak kita sebelum kita membaca sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa mohon terang Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang adalah sahabat kami anak-anak, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi hidup kami hingga kami ada di saat ini sebagaimana kami ada. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu luar biasa senantiasa menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di saat ini dalam peribadatan sekolah minggu kami hendak membaca sabda kebenaran firman Tuhan yang akan menegur, mengingatkan, bahkan menguatkan kehidupan kami selaku anak-anak sekolah minggu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan memberikan kami damai sejahtera, Tuhan memberikan kami terang Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami arti firman-Mu ini dengan baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita ada dalam minggu Advent yang pertama. Oleh sebab itu, bacaan firman Tuhan bagi kita dalam minggu Advent yang pertama ini terpilih dari kitab kudus, kitab Injil Lukas pasal 3, Lukas pasal 3 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Lukas pasal 3 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Kakak Fritz akan membaca perikopnya, lalu kita membaca bersama-sama ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Yohanes Pembaptis, kita baca sama-sama 3. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, yang tidak menghasilkan buah yang baik, akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik, kita akan ada dalam 4 minggu Advent sebelum kita merayakan masa raya Natal, dan sekarang kita ada di minggu Advent yang pertama. Nah, oleh sebab itu bagian firman Tuhan bagi kita di saat pagi hari ini terpilih dari kitab Lukas pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-9 saja. Nah, berbicara tentang Yohanes Pembaptis, pasti adik-adik sudah tahu siapa itu Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis punya bapak dan mama juga sudah tentu, ya. Bapak dari Yohanes Pembaptis adalah Imam Zakaria, dan ibu dari Yohanes Pembaptis adalah Ibu Elizabeth, ya. Yohanes sendiri ialah dia membaptis orang-orang yang datang kepadanya untuk mengikuti Tuhan. Dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus, ya. Dia meluruskan jalan untuk Tuhan Yesus sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya, ya. Nah, dalam bacaan ini
Ya, kita diberikan tema, karena Fritz kasih tema buat kita renungkan bersama adalah buah yang sesuai pertobatan. Buah yang sesuai pertobatan. Adik-adik, kalau bicara soal buah, pasti adik-adik di rumah sudah pernah menanam buah. Ya, contoh kecilnya adalah rica. Ya, kita tanam biji rica pasti bertumbuh, berkembang, dan berbuah juga adalah buah rica. Sama halnya kita tanam biji tomat, dia bertumbuh, berkembang, dan juga menghasilkan buah tomat. Sama halnya ketika kita sudah bertobat, ya, maka kita juga harus menghasilkan buah dari pertobatan itu. Buah dari pertobatan itu adalah sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan dan mau mengikuti Tuhan, mau mengikuti perintah Tuhan. Nah, bertobat adalah suatu tindakan yang dilakukan peralihan, ya, tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang lalu, tetapi mau meluruskan hidupnya, mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis dia berkata kepada orang banyak saat itu, ya, bahwa tidak ada yang bisa melepaskan diri ketika mereka sudah hidup di dalam dosa. Ya, dosa berarti berbicara tentang hidup dalam kegelapan, ya, melawan orang tua, suka berkata kasar atau maki-maki, ya, lalu suka apa lagi yang jahat-jahat, ya, suka yang jahat-jahat. Nah, ini tidak boleh, ya, hidup dalam kegelapan, tidak mengasihi orang tua, mengasihi kakak dan adik, ini juga tidak boleh. Nah, kita harus hidup bertobat, melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki bagi kita. Makanya Yohanes Pembaptis dia berkata kepada orang banyak saat itu, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ya. Nah, kalau kita sudah berbuat dosa, kita tidak bisa melarikan diri. Nah, kita pasti tahu, ya, adik-adik pasti tahu, ketika kita hidup dalam dosa berarti tempat kita ada di dalam neraka. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, hidup kudus, melakukan apa yang Tuhan mau, hidup kita ada di dalam surga, ya. Oleh sebab itu murkanya Allah apa? Hidup dalam neraka kalau kita tetap hidup dalam dosa. Ya, jika kita hidup tetap dalam dosa, maka kita hidupnya ada di neraka. Nah, makanya Yohanes Pembaptis dia berkata kepada orang saat itu, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Ya, kalau kita baca pada ayat yang ketiga, dia berkata bahwa bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ya, dan pada ayat 8 juga berkata bahwa hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Ya, buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita sudah betul-betul tobat, tidak mau melakukan yang jahat lagi, tidak mau melawan orang tua lagi, kita harus lakukan itu sungguh-sungguh. Ya, harus lakukan itu sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, kalau kita lakukan itu sungguh-sungguh, maka hal kerajaan surga menjadi bagian hidup kita. Tapi kalau kita tidak melakukan sungguh-sungguh, di ayat 9 katakan begini, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Siapa yang mau ditebang dan dibuang ke dalam api? Kalau Fritz tidak mau, ya, kalau tidak mau berarti kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Buah pertobatan itu apa? Ya, kalau sungguh-sungguh sudah bertobat, maka kita harus mengasihi Allah sungguh-sungguh. Ya, dengar-dengaran kepada orang tua. Ya, rajin membantu orang tua. Saat ini kita belajar sekolah online dari rumah masing-masing. Kita harus rajin belajar dari rumah kita masing-masing. Ya, dan harus rajin berdoa juga kepada Tuhan. Ya, pilihan ada pada adik-adik semua dan juga kakak Fritz. Ya, kita mau pilih yang mana? Kalau kita mau pilih menghasilkan buah yang baik dari pertobatan itu, maka hal kerajaan surga menjadi bagian hidup kita. Tapi kalau kita tidak mau berbuah dari hasil pertobatan itu, maka kita akan ditebang dengan kapak seperti kata firman Tuhan hari ini, dan dibuang ke dalam api yang adalah neraka bagi kita. Nah,
pilihan ada pada kakak Fritz dan adik-adik semua. Mau pilih yang mana? Kalau kakak Fritz pengen pilih yang masuk surga. Oleh sebab itu kita harus berbuah, menghasilkan buah yang baik dari hasil pertobatan kita. Ya. Kalau hari ini saya mau dengar-dengaran kepada orang tua, saya mau dengar-dengaran kepada kakak dan adik, mau mengasihi kakak dan adik. Ya, saya mau rajin dengar apa perintah orang tua bagi hidup saya. Maka saya akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki bagi hidup kita, terlebih mengasihi, ya, mengasihi orang tua, kakak dan adik, dan sesama kita. Ya, adik-adik, jika kita mau hidup dalam kerajaan surga, maka hiduplah dalam pertobatan itu dan menghasilkan buah pertobatan, serta tidak mengulangi kesalahan atau dosa lagi, ya. Tidak mengulangi kesalahan atau dosa lagi. Kalau kita mengulanginya, maka tempat bagi yang mengulangi kesalahan dan dosa adalah hidupnya di neraka. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di minggu Advent yang pertama ini. Bagi kita semua anak-anak sekolah minggu, ingat kata firman Tuhan, bertobatlah. Ya, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, saat ini kita ada dalam masa Advent yang pertama, menanti kedatangan Yesus Kristus. Kita akan menanti dan menunggu masa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Masa dan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata bagi kita, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Mari hasilkan buah dari buah pertobatan itu, ya, dengan yang tadi kakak sudah bilang, hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang itu apa? Tidak melakukan dosa lagi, ya, tidak melakukan dosa, tidak melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Kalau kita mau melakukan yang baik, percaya, kakak Fritz percaya, surga menjadi bagian kakak Fritz dan adik-adik semua. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Untuk itu semuanya lipat tangan dan mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Allah yang kekal dan kudus, kami persekutuan anak dan remaja di pagi hari ini hendak bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami setiap hari, bahkan di sepanjang bulan November ini. Semua yang telah dilalui, kami sadar kehidupan yang benar masih jauh dari kami karena dosa-dosa yang dilakukan. Tuhan, tolong ampunilah kami agar kami pun dapat belajar dan tidak lagi melakukan kesalahan dosa. Setiap hal yang kami gumuli dalam kehidupan secara pribadi maupun persekutuan, kiranya semua Engkau mendengarnya dan mau mewujudkan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Setiap pekerjaan, pendidikan maupun pelayanan kami, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dapat terus menguatkan dan memampukan kami setiap hari untuk dapat melakukannya dengan baik. Ya Tuhan, firman yang telah kami baca dan renungkan, hendaklah kami dipimpin dengan Roh Kudus supaya kami dapat melakukan semua sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus menuntun akan setiap kami untuk memasuki bulan Desember di tahun ini. Dalam bulan Desember ini, kami pun akan memperingati dan merayakan kelahiran-Mu sebagai manusia yang dimana adalah proses awal kami menerima penebusan. Bermohon kami kepada-Mu ya Tuhan, kiranya kami terus dikuatkan dalam minggu-minggu Advent yang baru kami lalui, supaya dalam menanti kedatangan-Mu kami ada pada hidup yang benar. Pimpinlah kami dengan kuat kuasa kasih-Mu untuk kami sanggup menjalani hari-hari di bulan ini dengan penuh segala baik. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syukur dan syafaat kami. Dengar dan sahutilah doa kami demi Tuhan yang hidup. Kami berdoa.
Amin. Melewati salju dengan kereta luncur, bersenang-senang sepanjang jalan. Belnya berbunyi, memberi semangat, tertawa dan bernyanyi lagu kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan. Sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan. Sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Baru kemarin ku hendak meluncur, dan Nona Penny Bright duduk di sampingku.